Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Devi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bila simak terus videonya sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas jumlah uang akan Anda terima. Ini jawabanmu tentang uang. Dikatakan bahwa pada saat Anda berusia 7 tahun, Anda telah menyerap keyakinan yang kuat tentang bagaimana dunia ini bekerja dari orang tua Anda, guru, dan orang-orang di sekitar Anda. Keyakinan ini menjadi bagian dari alam bawah sadar Anda dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan Anda hingga dewasa. Jika keyakinan ini positif dan dipelihara, maka semua akan baik-baik saja. Tapi mungkin Anda telah menerima pesan negatif atau yang membatasi tentang berbagai hal termasuk uang. Mungkin Anda terus-menerus mendengar seperti bahwa uang itu tidak tumbuh di pohon, atau uang tidak membawa kebahagiaan. Keyakinan yang membatasi ini mungkin masih mempengaruhi sikap Anda terhadap uang hingga saat ini, bahkan jika Anda tidak menyadarinya. Semacam sabotase diri tanpa disadari, menggagalkan peluang Anda untuk sukses finansial, karena pada tingkat bawah sadar Anda tidak percaya atau pantas mendapatkannya, atau berpikir menjadi orang kaya itu tidak baik. Ini mungkin menjelaskan mengapa banyak orang sering merasa sulit bertahan pada sebuah rezeki tak terduga atau warisan. Sepertinya mereka ingin mendapatkan kemudian menyingkirkannya secepat mungkin, sehingga mereka dapat kembali ke tingkat kekayaan atau kemiskinan semula di mana mereka merasa aman. Mungkin Anda pernah mengalaminya sendiri atau mengamati orang lain mengalami ini. Ini menarik. Menunjukkan begitu besar pikiran mempengaruhi perilaku kita. Coba luangkan waktu sejenak untuk memikirkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Ketika Anda tumbuh dewasa, apakah keluarga Anda memiliki banyak uang? Apa keyakinan orang tua Anda tentang uang dan bagaimana cara mereka mengelola uang? Kata-kata atau cerita apa yang muncul di benak Anda saat memikirkan uang? Saat melihat ke belakang selama bertahun-tahun, apakah ada pola dalam sikap tertentu Anda terhadap uang? Misalnya, apakah Anda hanya hidup untuk hari ini dan menghabiskan uang yang diperoleh? Atau tetap ketat mengendalikan keuangan Anda? Orang kaya seperti tidak memiliki keyakinan yang membatasi tentang uang. Mereka tidak berpikir memiliki uang akan membuat Anda menjadi orang jahat atau membawa ketidakbahagiaan dan keburukan. Mereka mengerti bahwa uang adalah salah satu komoditas paling penting dalam kehidupan masyarakat. Mereka berpikir besar dan lebih menarik peluang dan tidak menolak uang. Ada hubungan yang nyata antara pemikiran, keyakinan, dan kebiasaan orang dengan jumlah uang yang dimiliki seseorang. Jika Anda secara tidak sadar memblokir diri sendiri, maka Anda akan merasa hampir tidak mungkin untuk mendapatkan uang di mana saja. Anda perlu mengubah keyakinan Anda. Hukum tarik-menarik seperti tidak memandang kondisi Anda saat ini. Hukum tarik-menarik hanya merespon getaran yang mencerminkan diri Anda, yang dominan dan yang konsisten. Menanggapi pola getaran pikiran perasaan yang memancar dari program yang ada di tingkat pikiran bawah sadar, yang terus-menerus mengirimkan getaran itu ke alam semesta. Anda akan mengalami situasi yang kurang lebih sama karena ini semacam program atau jenis getaran yang dipertahankan. Kecuali Anda mulai untuk memilih kisah Anda sendiri tentang siapa Anda, termasuk hubungannya dengan uang. Sudut pandang Anda berubah bukan dari perspektif apa yang sebenarnya Anda jalani saat ini. Jika pola pikir Anda bergeser, begitu pula dengan yang Anda tarik. Dengan secara konsisten berpikir, dengan perasaan tentu saja, dan sering berbicara tentang bagaimana Anda benar-benar ingin hidup seperti apa, maka hidup Anda di masa depan tidak akan lagi sama. Istilahnya psikologi tentang uang. Apakah Anda menyukai uang? Apakah uang juga menyukai Anda? Apa yang sering Anda katakan kepada diri sendiri tentang uang? Apakah Anda mendapati diri Anda selalu mengatakan hal yang sama tentang uang seperti yang dilakukan orang tua Anda?
Mungkin kalimat tidak pernah cukup uang, saya berharap memiliki lebih banyak uang, saya sudah bekerja dengan keras tapi tidak mendapatkan cukup uang. Uang bisa datang dalam berbagai bentuk, tapi uang itu hanyalah salah satu bentuk objek dan kita bisa memproyeksikan begitu banyak perasaan ke dalam uang. Oleh karenanya kadang uang dijadikan kambing hitam, sasaran dendam dan kecemburuan, dan selalu disalahkan atas semua kesalahan umat manusia. Bukan uangnya yang menjadi masalah. Kita manusia, orang-orang adalah masalahnya. Bagi sebagian orang, uang berarti keamanan. Bagi yang lain, mungkin uang bisa jadi sesuatu yang mengkhawatirkan yang membuatnya susah tidur. Bagi orang yang lain lagi, itu adalah simbol dari kebebasan, atau itu mewakili kendali yang diberikan atas mereka oleh bos tempat mereka bekerja atau orang tua atau keluarga. Dengan memeriksa perasaan apapun yang Anda proyeksikan kepada uang selama ini, Anda bisa mengenali beban emosi Anda sendiri. Jika Anda bisa melakukannya, Anda akan bisa melihatnya uang dengan jelas apa adanya. Ini bisa berarti Anda menggali akan lebih dalam lagi dan mencari tahu apa keyakinan tentang uang, memahami bagaimana Anda selama ini hidup dengan keyakinan ini dan akhirnya menemukan apa arti uang bagi Anda. Mulailah menceritakan kisah Anda yang baru dan lebih baik tentang gambaran keuangan Anda dan perhatikan peristiwa yang akan mulai bergerak di sekitar Anda untuk membuat cerita baru Anda menjadi kenyataan. Jadi pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Biarkan jawaban alami Anda mengalir sebagai tanggapannya. Apakah Anda memiliki banyak uang dalam hidup seperti yang Anda inginkan saat ini? Apakah alam semesta itu berlimpah? Apakah Anda memiliki pilihan untuk memiliki lebih banyak uang? Apakah jumlah uang yang akan Anda terima dalam hidup ini sudah diputuskan sebelum Anda lahir? Apakah Anda memiliki kemampuan untuk mengubah situasi keuangan Anda? Apakah Anda mengendalikan kondisi keuangan Anda? Apakah Anda ingin lebih banyak uang? Jawaban-jawaban yang diperoleh mencerminkan kondisi keuangan Anda saat ini, termasuk beberapa indikasi sistem keyakinan Anda yang terkait uang. Kita tidak membahas cara mengatasi keyakinan yang membatasi karena itu sudah dibahas di video-video terdahulu. Ketika Anda tidak memiliki cukup uang, maka Anda menginginkan lebih. Tapi perlu untuk dipahami bahwa jarak Anda untuk berproses bukanlah jarak antara tidak cukup uang dengan cukup uang, melainkan jarak antara perasaan tidak aman dengan perasaan aman. Jadi rasa aman itulah yang ingin dicapai dengan memiliki cukup uang. Melepas di sini adalah mampu mengatasi rasa tidak aman saat ini yang mengikat Anda pada vibrasi kekurangan. Melepas di sini adalah mampu melampaui rasa kekurangan di saat ini dan sudah bergetar pada frekuensi perasaan yang mewakili tujuan tersebut telah terpenuhi. Setelah Anda mampu melatih pikiran perasaan dan membuat Anda secara konsisten merasa lebih aman, maka uang harusnya mengikutimu. Rasa aman tentang uang akan tumbuh secara alami kalau kita sudah memiliki rasa kelimpahan. Rasa kelimpahan bisa dikondisikan dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini. Mengucap syukur senantiasa, selalu menyisihkan sekian persen pendapatan untuk ditabung, selalu membawa uang di dompet dan itu tidak pernah dibelanjakan, ada yang dibelanjakan dan ada yang tetap disimpan di dompet dan tidak pernah digunakan. Menulis cek dengan jumlah tertentu uang, melakukan afirmasi, dan lain-lain. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-245 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.